Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Alisla Yuhairunisa, NIM 1824 10 10 10 08. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang classification tree. Pada classification tree kali ini, menggunakan 3 dataset. Dataset yang pertama adalah dataset wine, dataset yang kedua adalah dataset Lima Indian Diabetes, kemudian dataset yang ketiga adalah dataset breast cancer. Nah, untuk dataset yang pertama itu adalah dataset wine. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan import terlebih dahulu library-library yang akan kita gunakan untuk pengerjaan classification tree ini. Nah, di sini pertama saya melakukan import NumPy yang dialiaskan dengan int. Di sini library NumPy itu berfungsi untuk memfasilitasi redimensi yang terdapat pada dataset one dan proses untuk pencarian classification tree-nya. Nah, kemudian di sini ada library pandas atau panda yang dialiaskan dengan pd. Library pandas atau pd ini merupakan library yang digunakan untuk eksplorasi data, cleaning data, dan juga manipulating data. Nah, kemudian ada library scikit-learn atau sklearn. Di sini gunanya untuk memfasilitasi metode trend test fit ini dan juga untuk memfasilitasi matriks dan juga pohon klasifikasinya atau classification tree-nya. Nah, di sini baris di bawahnya itu kita melakukan import trend test fit. Nah, trend test fit ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi performa dari machine learning. Nah, nantinya dataset wine ini, semua dataset ini akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk data training dan juga data testing. Data training di sini untuk melatih algoritma yang sudah dibuat. Nah, untuk data testing sendiri itu digunakan untuk mengetahui atau menguji performa dari algoritma yang sudah dilatih tadi atau yang sudah di training tadi. Nah, kemudian di sini juga melakukan import confusion matrix, kemudian ada decision tree classifier, kemudian mengimport accuracy score untuk nilai akurasinya nanti, kemudian ada import load underscore y. Nah, ini gunanya untuk meload atau membaca dataset wine. Jadi kalau semisal untuk breast cancer, ya berarti di sini itu kita akan mengimport load underscore nama datasetnya breast cancer seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan import matplotlib dan juga di sini dari library scikit-learn-nya atau sklearn-nya itu dilakukan import dataset dan juga import tree. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat variabel yang digunakan untuk menampung hasil load atau hasil baca dari dataset wine-nya. Di sini dibuat sintaksnya wine underscore data, nama variabelnya sama dengan load underscore wine. Nah, kemudian di bawahnya kita membuat variabel baru, yaitu variabel wine. Gunanya itu untuk tadi data yang sudah dibaca di atas ini diubah bentuknya menjadi data frame, lalu ditampung di dalam variabel yang bernama y. Nah, kemudian kita saya melakukan print untuk features name-nya dengan sintaks seperti ini. Jadi pertama melakukan print string features name, kemudian wine underscore data ini yang data ini data set wine-nya, kemudian dot features underscore name. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk mencetak ukuran dari dataset wine-nya. Jadi di sini dituliskan wine.shape. Nah, untuk yang selanjutnya itu mencetak semua dataset wine. Di sini saya menggunakan perintah atau metode head yang dimana nantinya akan mencetak 5 atau 6 data pertama dan 5 atau 6 data terakhir. Sehingga ketika di run, hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi di sini
muncul features name-nya, ada alkohol, malic acid, es, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ukuran datasetnya sendiri, ini terdiri dari 178 baris dan juga 13 kolom. Nah, untuk isi dari datasetnya sendiri itu seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan, selanjutnya kita akan mendefinisikan atau membuat variabel X dan Y-nya. Nah, pada proses trend test kit sendiri itu diperlukan adanya variabel X dan juga variabel Y. X di sini merupakan sumber datanya atau source-nya, kemudian Y ini merupakan data targetnya. Nah, di sini untuk X-nya sendiri itu dibuat X sama dengan wine.values dari semua data set wine pada indeks pada kolom atau kolom indeks 0 sampai 13. Ada di antara 0 dan 13. Nah, kemudian untuk variabel Y-nya itu sama dengan wine_data.target. Karena variabel Y ini merupakan data target. Nah, kemudian setelah itu kita membuat variabel untuk training dan juga testingnya. Jadi di sini ada X-Train 1, X-Test 1, Y-Train 1, Y-Test 1. Sama dengan train test split, itu metodenya. Kemudian ada X, Y, parameternya ini, kemudian test size. Nah, test size ini menyesuaikan dengan permintaan soal. Nah, untuk yang baris satu ini itu untuk yang 20% dengan random state 100. Jadi di sini nanti akan mengacak data sebanyak 100 untuk di training. Nah, untuk yang baris kedua ini itu untuk yang 30%. Jadi menuliskannya 0,3. Kemudian baris yang ketiga ini untuk yang 40%. Jadi menuliskannya 0,4. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat variabel CLF untuk classification-nya. Nah, di sini CLF sama dengan decision tree classifier dengan random state 100. Nah, di sini ada CLF.fit yang terdiri dari 3 berdasarkan dengan test size-nya masing-masing. Untuk yang train 1 ini untuk yang tesnya itu 20% atau 0,2. Untuk yang train 2 itu untuk yang 30% atau 0,3. Kemudian yang train 3 ini untuk yang tesnya 40% atau 0,4. Nah, ketika data tersebut sudah di training, maka selanjutnya itu di training dan di testing, selanjutnya itu dilakukan prediksi. Jadi di sini membuat variabel 3, yaitu y_per1, y_per2, jadi dari di sini print data testingnya. Di sini yang dilakukan adalah mencetak confusion matrixnya. Jadi di sini menggunakan variabel y_per1 sama dengan cls.predict x_t1 sama seperti yang di atas tadi. Kemudian untuk nilai akurasinya itu kita melakukan import seperti yang di atas, import accuracy score, precision score, dan juga recall score dan F1 score. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, setelah kita sudah mengimport, yang kita lakukan adalah melakukan print untuk nilai akurasinya. Nah, di sini pertama itu melakukan print string akurasi titik 2, kemudian ada kurung kurawal titik 2 f. Nah, ini maksudnya untuk menampilkan nilai akurasi berdasarkan format yang sudah ditentukan. Nah, maksudnya dari titik 2 f ini adalah titik 2 ini, kemudian titik itu melambangkan jarak dari string akurasinya ini ke nilai akurasinya itu sejauh apa spasinya. Kemudian untuk 2 ini sendiri itu melambangkan bahwa nanti hasil nilai akurasinya itu ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk F-nya sendiri ini itu melambangkan float atau bilangan desimal. Nah, kemudian ada slash n ini untuk enter.
Kemudian dot format accuracy score dengan parameter y underscore t1 dan juga y+1. Ini untuk nilai akurasinya. Kemudian sama untuk data testing yang 30% dan juga 40% juga sama menggunakan dua angka di belakang koma dan juga spasi yang seperti ini. Nah, ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Jadi diperoleh conversion matrix tree-nya seperti ini. Kemudian data atau nilai akurasinya itu 0,78, 0,83, 0,86. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah untuk proses pencetakan pohon klasifikasinya dan juga plot sebaran dari setiap fitur-fiturnya. Nah, di sini menggunakan tree.plot_tree dengan parameter variabel CLF tadi. Kemudian text underscore representation sama dengan tree.export_text dari parameter CLF yang sudah dibuat tadi. Kemudian setelah itu melakukan print dari text representasinya ini. Jadi ketika di run, itu hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini dilakukan pengecekan. Apabila feature 12 ini kurang dari sama dengan 760, maka kalau iya, dicek lagi apakah feature 6-nya itu kurang dari sama dengan 1,27. Jika iya, dicek lagi feature underscore 10-nya apakah kurang dari sama dengan 1. Jika iya, maka itu termasuk ke dalam kelas 2. Nah, kalau semisal lebih besar dari 1, maka dia masuk ke kelas 1. Begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk pohon klasifikasinya sendiri itu seperti ini. Ini untuk yang dataset one. Sebenarnya untuk dataset diabetes dan juga dataset breast cancer itu sama untuk syntax code-nya. Yang membedakan itu hanya di bagian load-nya saja. Nah, untuk yang Pima Indian diabetes, yang membedakan antara dirinya dan juga dataset one dan juga dataset breast cancer adalah untuk dataset Pima Indian diabetes sendiri. Di sini saya menggunakan yang formatnya itu .csv. Jadi dia melakukan uploading file dari file explorer-nya. Jadi ketika ini di run, kita harus memilih dulu file diabetes.csv-nya atau dataset.csv-nya. Kemudian ketika sudah, maka akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk cara bacanya sendiri, kalau yang dataset one dan juga dataset breast cancer itu menggunakan load itu kalau di yang diabetes ini karena dia menggunakan file data.csv, maka untuk membaca filenya itu menggunakan pd.read_csv. Kemudian untuk printingnya itu melakukan print untuk semua datasetnya dengan menggunakan sintaks diabetes.to_string. Nah, kemudian setelah itu dilakukan print untuk mengetahui ukuran dari datasetnya. Maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, diperoleh untuk Pima Indian diabetes itu memiliki 768 baris dan juga 9 kolom. Nah, untuk nilai akurasinya sendiri, untuk data testingnya sendiri, dia itu terdiri dari dua kelas, yaitu 0 dan juga 1. Untuk nilai akurasinya dan juga confusion matrixnya, itu seperti pada gambar ini, seperti pada layar, ada 0,69, 0,70, dan 0,72. Kemudian untuk pohon klasifikasinya atau classification tree-nya itu seperti ini. Jadi dilakukan pengecekan apakah fitur 1 kurang dari sama dengan 127,5. Jika iya, selanjutnya dicek sampai dia menyimpulkan bahwa dia itu termasuk ke dalam kelas apa, apakah dia masuk ke dalam kelas 0 atau
kelas 1. Nah, untuk pohon klasifikasinya sendiri itu seperti ini. Nah, inilah pohon klasifikasi dari dataset 5 Indian diabetes. Nah, untuk selanjutnya itu adalah dataset breast cancer. Nah, untuk dataset breast cancer ini sintaksnya sama dengan yang dataset one, yang membedakan hanya di bagian load-nya ini. Jadi dia mengimport load underscore nama dari datasetnya. Untuk dataset breast cancer itu memiliki ukuran untuk garisnya itu sebanyak 569 dan untuk kolomnya itu 30. Untuk features name-nya ini ada min radius, min tekstur, min perimeter, dan yang lainnya. Kemudian untuk data testingnya, ini terdiri dari dua kelas juga, terdiri dari 0 dan juga 1, kelas 0 dan juga kelas 1. Untuk nilai akurasinya sendiri dan juga conversion matrix-nya, itu diperoleh seperti ini. Jadi, untuk conversion matrix yang 20% itu ada 43, 63, 62 dengan nilai akurasi 0,92. Begitupun dengan yang 30% ada 60, 9, 5, dan 97 dengan nilai akurasi 0,92. Untuk yang 40%, conversion matrix-nya itu ada 77, 10, 8, 133 dengan nilai akurasi 0,92. Nah, setelah ditemukan conversion matrix dan juga nilai akurasinya, maka hal selanjutnya adalah melakukan representation-nya atau text representation-nya. Jadi, setelah itu dilakukan, kita men-run ini text underscore representation sama dengan 3.export underscore text dengan parameter CSS. Kemudian melakukan print text underscore representation. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi dilakukan pengecekan apakah features 27 ini kurang dari sama dengan 0,14. Jika iya, maka dicek fitur-fitur yang lain sampai ditemukan dia itu termasuk ke kelas berapa. Apakah masuk ke kelas yang 1 atau masuk ke kelas yang 0. Jadi diklasifikasikan berdasarkan dua kelas itu. Nah, ini untuk menampilkan gininya, juga end sampelnya, dan sebagainya. Nah, untuk pohon klasifikasinya itu ditampilkan seperti ini. Untuk yang dataset breast cancer. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya, dan juga penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.